Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam bagi teman-teman mahasiswa mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kita akan membahas pertemuan kedua, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab korupsi dari segala bentuk, yaitu oleh faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor hukum, serta faktor organisasi. Kalau kita bicara faktor politik, bahwa penyebab korupsi biasanya adanya simbiosisme money politik. Kalau ahli rasuah bisa menggunakan rumus monopoli ditambah dengan discreditory, diambil accountability, sama dengan korupsi. Monopoli itu karena adanya kepentingan menjabat sesuatu menggunakan media yang namanya money politik. Jadi case-case korupsi ini kita bisa dapat menginventarisir kasus praktek yang memang sering ada di setiap kehidupan lingkungan Mas Mbak sekalian, baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah, pertemanan, maupun lingkungan sekitar. Itu sering terjadi case-case money politik, sengaja maupun tidak sengaja, pasti ada case money politik. Itu adalah faktor-faktor politik yang biasanya dilakukan pada saat akan adanya pemilihan langsung, baik itu presiden, DPR RI, DPRD, bupati, gubernur, wali kota, hingga sampai dengan tingkat RT. Ya, dari tingkat kecil RT pun juga sering ya melakukan money politik, pendekatan-pendekatan yang tujuannya adalah mencari massa dengan cara sering memberi yang namanya gratifikasi. Lalu faktor selanjutnya adalah faktor hukum, melihat bahwa ada dua sisi yang menjadi penyebab faktor hukum itu orang bisa melakukan tipikor. Karena apa? Kelemahan daripada aspek perundang-undangan yang memang seperti orang bilang tajam sekali gitu ya. Undang-undang korupsi itu, undang-undang apapun untuk masyarakat atau golongan menengah ke bawah. Tapi untuk atas sangat tumpul. Itu menjadi permasalahan juga. Yang kedua adalah aspek penegak hukumnya juga. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum menjadi masalah, gitu kan? Karena dikira dan dianggap bahwa mereka yang melakukan, mereka yang menciptakan sebuah undang-undang, mereka yang penegak hukum, tapi mereka juga yang melakukan banyak kesalahan dalam menegakkan peraturan. Jadi di antara mereka semua juga sudah ada kong kali kong antara satu penegak hukum atau institusi kelembagaan pemerintah di bidang hukum dengan instansi lainnya. Contohnya ada KPK, ada Polri, Kejaksaan, Pengadilan, itu juga merupakan kadang bagian legitimasi kebersamaan. Ya makanya ada namanya politik hukum. Ada juga namanya rekayasa hukum. Jadi itu banyak sekali di mana-mana. Tapi itulah yang menjadi permasalahan kita supaya benar-benar tidak menjadi eh, melebar dan Mas Mbak sekalian sebagai agent of change dapat melakukan perubahan-perubahan semacam ini minimal pada dirinya sendiri. Lalu kalau faktor ekonomi adalah terjadinya hal-hal yang dipengaruhi oleh teori Maslow dengan
teori Sulistiantoro, di mana teori Maslow itu berkesimpulan bahwa keinginan manusia itu lebih tinggi dari tingkat kebutuhan, karena kebutuhannya sebenarnya banyak ya, dari biologis, pengakuan, keamanan, dan lain sebagainya. Yang kadang orang merasa bahwa dengan teori pengakuan ya ada legitimasi untuk dia terkenal dengan orang kaya, dia terkenal dengan apa ada aja, tidak apa adanya ya. Jadi mengada-ada segala sesuatu dengan cara apapun, yang penting tercapailah semua teori-teori keinginan tersebut. Sama Sulistiantoro juga menyebutkan bahwa itulah manusia. Yang butuhkan adalah tingkat keinginan yang tinggi sekali, tapi tanpa melihat daripada kemampuan. Kadang kebutuhannya juga tidak begitu banyak, tapi keinginannya semakin banyak. Sehingga menciptakan korupsi di tingkat ekonomi, termasuknya adalah keuangan. Faktor organisasi. Biasanya muncul korupsi itu karena 4 hal di dalam faktor organisasi. Kurang teladan pemimpin, kurang kultur organisasi juga, sistem akuntabilitas, dan manajemen korupsi. Kurang teladan pemimpin, kadang pemimpin juga merupakan bagian. Kalau dalam satu lingkungan korupsi semua, maka kebanyakan mereka juga terlibat. Satu yang tidak korupsi disebut mereka adalah dianggap sok suci dan dianggap sok berani. Padahal suatu ketika dia juga akan menjadi korban bully pada mereka yang sudah terlibat dalam korupsi. Kurang kultur organisasi, budaya organisasi, mungkin kurangnya masukan-masukan spiritual, keagamaan. Yang kadang mereka bahwa ya sudah, setiap hari pekerjaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kurang juga adanya motivasi, ya budaya organisasi yang mungkin di dalam itu adanya emosional, musyawarah, gotong royong. Sehingga itu juga merupakan muncul karena egoisme, saling sikut menyikut, maka muncullah banyak penyebab korupsi. Sistem akuntabilitas yang mungkin juga kurang, transparansi, ya, atau mungkin dibuat transparansi dengan cara korupsi juga banyak ya. Banyak bupati yang memberikan opini bahwa wajar, tapi sudah menyuap daripada anggota BPK dan segala itu banyak. Kurang juga pengetahuan tentang manajemen korupsi. Jadi bahaya korupsi kurang dimengerti bahwa ternyata kalau korupsi itu ya berpengaruh dampak terhadap mental dia, keluarga, dan sebagainya. Ya, tapi karena mereka sudah tercipta bahwa dengan korupsi banyak-banyaknya, hukumannya ringan, sehingga susah cari uang segitu banyak. Makanya korupsi atau hukumannya juga sama aja, 1 tahun, 2 tahun, dan bisa melakukan permohonan keringanan dan sebagainya. Itulah makanya banyak faktor korupsi yang sering terjadi di masyarakat saat ini. Kalau dari perspektif teoritis ada namanya culture determinism, ya, ada means and scheme. Ini menjadi masalah juga budaya tadi. Kalau kita bicara mengenai tadi budaya organisasi, ini juga budaya yang sangat ini terjadi dari seluruh dunia. Tapi banyak negara yang sudah mencoba melakukan culture determinism itu benar-benar tidak melakukan banyak korupsi, sehingga negaranya dianggap bersih, ya, tidak ada korupsi, karena korupsi langsung dimusnahkan tanpa ampun. Itu yang memang bagus. Tapi kalau kita di Indonesia selalu bicara bahwa itu melanggar HAM dan segalanya, padahal kalau mau bersih semacam itu tindakannya pembasmian langsung. Teori solidaritas sosial. Jadi biasanya teori ini adalah karena ada, umumnya adalah karena greed, yaitu adanya keserakahan, satu dengan yang lainnya ingin benar-benar mendapatkan satu kemewahan, segala dengan cara keinginannya tercapai dengan cepat tanpa kerja keras, ya. Kurang satu, beli lagi dan sebagainya. Satu rumah ada mobil 10 masih kurang, ya, model baru dan sebagainya. Akhirnya apa? Bisa juga dengan korupsi. Adanya opportunity biasanya adalah kesempatan daripada menjabat, kesempatan dekat pejabat, ya, kesempatan dekat dengan pemangku kepentingan, pemangku keputusan, maka bisalah dikit-dikit cincai ya untuk dapat duit, kesempatan dari proyek-proyek, maka banyak sekali opportunity. Lalu need, ya, kebutuhan-kebutuhan yang memang dasarnya adalah keinginan yang tinggi. Itu dilakukan oleh keluarga biasanya.
Lalu exposure, ya. Kadang ini berasa bahwa tadi hukuman itu tidak punya efek jera bagi mereka para korupsi. Karena apa? Korupsi itu ringan hukumannya, sehingga merasa bahwa ya sudah, dengan korupsi segitu banyak, enak. Korupsinya cuma katakan 10 miliar, hukuman cuma 2 tahun. Ya kan? Padahal setahun untuk mencapai 4 miliar kan jarang. Ya, 1 bulan berarti 100 juta. Apa ada yang mau gaji segitu? Maka dengan cara korupsi lebih mudah gitu. Itu adalah teori solidaritas sosial dari teori Kohn. Lalu ada faktor juga internal dan eksternal. Ya, ada internal itu adalah bagaimana perilakunya sebenarnya. Kalau dia tidak tamak, kalau dia berserah diri, cukup apa adanya, tanpa ada tekanan dari keluarga, maka sebenarnya bisa juga sih tidak ada yang korupsi. Tapi kan tadi sifat tamaknya masih merajalela, juga tadi moral yang lemah ya karena kurang suplai apa namanya pendekatan gotong royong, kebersamaan, agama, maka banyak sekali yang korupsi. Lalu gaya hedon, konsumtivisme tinggi, sehingga biasanya dengan berbagai macam cara supaya bisa memenuhi kebutuhan plus ya, kebutuhan plus ya, dimana tadi apa? Berarti keinginannya tinggi, maka apa-apa aja dibeli, konsumtif yang kadang nggak butuh, tapi akhirnya dibeli karena tadi ketergantungan dengan gayanya, hedon, sosialita dan sebagainya. Lalu internalnya ada aspek sosial. Lalu secara eksternal ada aspek sikap, bagaimana korupsi itu merasa bahwa antipati masyarakat terhadap korupsi itu seperti males ya. Silakanlah korupsi, yang penting kita tidak korupsi. Biasanya semacam itu. Jadi perspektif masyarakat sudah ambigu terhadap korupsi. Apakah ya betul, apa tidak ya akan diberantas. Ya. Lalu ada aspek ekonomi. Tadi adanya keterbatasan ekonomi dan keterbukaan peluang. Tadi peluang-peluang daripada siapa? Daripada para pejabat, pemangku kepentingan dan sebagainya. Sehingga mereka tuh cepat sekali memenuhi semua keinginan ekonominya dengan cara adanya banyak kebutuhan, keterbukaan peluang dari proyek, dari tanda tangan dan sebagainya. Aspek politik jelas, aspek organisasi juga jelas tadi ya. Kalau semua banyakkan politik adalah eh, bagian daripada korupsi, ya juga karena dengan berpolitik kan muncul banyak kebutuhan-kebutuhan yang di luar daripada kebutuhan bermasyarakat, sehingga muncullah dalam organisasi korupsi-korupsi yang merajalela. Dampaknya secara masif satu adalah bagaimana sosial, kemiskinan, demokrasi politik, birokrasi pemerintahan. Itu dampaknya. Tadi sebutkan dampaknya banyak, masih secara umum adalah bagaimana penegakan hukumnya, eksternalnya, lingkungannya, hankamnya, dan ekonomi. Inilah menjadi hal-hal yang muncullah dampak masif korupsi saat ini yang sudah merajalela di setiap elemen pemerintahan di seluruh Indonesia. Semoga ini tidak menjadi bagian dari salah satu Mas Mbak sekalian dalam melaksanakan tugas sebagai besok itu entah sebagai pejabat, sebagai apa namanya pemangku kepentingan atau sebagai bagian daripada istri para pejabat, mohon dapat dimengerti untuk tidak melakukan banyak atau melanggar korupsi dengan karena kebutuhan yang tamak, serakah dan sebagainya. Oleh karena itu, kita juga harus bahwa diri bahwa kalau kita memiliki sifat tidak tamak, sikap toleransi, kebersamaan, lalu adanya juga apa pendekatan agama yang kuat, sehingga insya Allah semua bisa terjauhkan daripada sikap korupsi. Itu untuk pertemuan kedua, nanti kurang lebihnya bisa dilakukan menggunakan offline bersama di minggu kemudian ya. Kita tidak tahu nanti insya Allah di minggu berapa kita bisa offline. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadi bagian daripada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Untuk link absen silahkan bisa absen pribadi dengan cara memasukkan NIM dan nama melalui
aplikasi yang sudah kami sepakati bersama, di mana untuk absen menggunakan aplikasi yang sudah sepakati bersama, asal jangan menggunakan WA. Gitu ya, terima kasih, selamat pagi dan selamat malam bagi yang kelas malam. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.